Yang punya siapa? User approval persediaan. Persediaan KP Satu untuk KP, untuk anaknya? Anaknya banyak 36 itu tadi. Ya, 36 kan operator. Ya. Persetujuannya? Persetujuannya 17. 17. Ya. Satu orang orangnya. 17 atau satu nih? Ya, mungkin satu orang tapi punya kewenangan 17. Ya, gitu seperti itu. Nanti rekodnya, nanti kalau misalnya anak A, ya anak 1, 001 minta disetujui, nanti tim admin, tim admin ada nggak sini? Ada. Admin mana admin? Admin bisa melakukan perpindahan. Ya, operator approver persediaan kan hanya satu, tapi dia bisa dipindah ke 001, ke 002, ke 003. Jadi misalnya anak persediaan minta dilakukan persetujuan, anak persediaan 001 misalnya, nanti disetujui oleh approver 001 harus dipindah dulu oleh tim admin. Jadi nanti dipindah-pindah, prosesnya gitu, dipindah-pindah. Sudah bisa? Menurutnya? Ya, kalau memang misalnya internetnya tidak ini, bisa menggunakan internet pribadi, ya HP. Yang penting kuat, ya. Saya coba sih tadi menantang sudah internetnya, jadi bisa menggunakan internet pribadi dan sakti tidak ada setting internet apa gitu, misalnya Indosat nggak bisa, Telkomsel nggak bisa, bisa semua. Yang penting sinyalnya bagus. Terus sakti bisa dibuka di browser apa saja, tapi kami rekomendasikan yang pertama di Google Chrome, ya, Google Chrome. Yang kedua Mozilla. Kalau sudah punya dua itu ya sudah cukup lah untuk bisa akses sakti. Saya mau cerita sedikit dulu. Sakti awal-awal itu seperti simak Bapak Ibu, install manual, copy ADK install, kemudian setelah 2 tahun kita kembangkan versi web. Versi web ini sangat membantu sekali. Kita tidak perlu install, tinggal klik Mozilla atau Google Chrome, masuk ke sakti.kemendu.go.id dengan masukkan user. Semudah itu, ya, semudah itu. Baik, kita overview gitu ya. Next mas, coba bisa? Bukan, yang overview sakti pelaporan. Ya itu. Ya, overview sakti pelaporan ya. Nah, ini selamat datang, ini teman saya dari Direktorat SITB juga. Nanti ini di bagian pelaksanaan ya, bagian komitmen pembayaran dan bendahara. Nanti bisa tanya sama Mas Fahrian. Kalau saya di bagian aset persediaannya. Masih belum bisa ya?
LY garis miring sesuai yang tulisan besar semua Sakti Mabes Aro. Enter saja. Ya. Baik. Sudah lulus slide-nya? Jadi di link itu ada materi ya, slide, kemudian ada soal simulasi. Nanti bagaimana tata cara untuk melakukan perekaman. Ya, simulasinya hanya aset dan persediaan ya, karena memang ini untuk teman-teman yang belum pernah mencoba Sakti. Untuk yang penganggaran sampai dengan bendahara ya, nanti bisa konsultasi masalah-masalah apa saja yang sudah pernah terjadi sampai dengan selama menggunakan Sakti. Baik, next Mas. Next sobat. Jadi gini, slide kedua bisa dibesarkan mungkin ya, dibesarkan. Atau kelihatan ini sudah cukup ya. Jadi Bapak Ibu apa itu Sakti ya, pengguna yang sudah pernah menggunakan ini sudah paham. Ini untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan. Jadi Sakti ini mengintegrasikan seluruh aplikasi software yang ada. Tidak ada lagi lokal aplikasi yang di laptop masing-masing. Aplikasi persediaan misalnya di anak A, terus di anak B, itu aplikasinya satu-satu ya. Sakti hanya ada di web saja, jadi terintegrasi. Kemudian digunakan oleh KL dari level satker wilayah sampai dengan eselon 1. Harusnya ini juga bisa digunakan oleh level anak satkernya ya. Anak satker, kemudian wilayah eselon sampai dengan kementerian. Jadi nanti wilayah bisa melihat konsolidasian ya, laporan konsolidasi asetnya, persediaannya dari user wilayahnya. Kemudian satker bisa melihat laporan konsolidasi dari anak-anaknya. Kemudian eselon 1 bisa melihat user laporan dan konsolidasi dari anak-anaknya juga. Jadi karena database-nya satu ya, menerapkan konsep single database, tidak ada lagi data atau backupan di komputer Bapak Ibu ya. Begitu klik rekam di Sakti, maka data langsung akan terupdate di kantor pusat. Baiknya apa? Baiknya tidak ada lagi kirim-kirim APK. Tidak baiknya apa coba? Tidak bisa edit sendiri. Ya ini mungkin ya yang suka ngedit backupan ya, dan tidak bisa lagi. Jadi data sudah tidak dipegang oleh operator. Data sudah ada di kantor pusat, DC namanya ya, di server pusat Kementerian Keuangan yang hanya ada di Jakarta dan cadangannya ada di Balikpapan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nanti yang suka edit backupan tidak bisa lagi ya. Ya memang harus ada perubahan baik maupun buruk. Saya dari dulu di lapangan juga sering otak-atik simak bayangkan ya, cocok apalagi saya gitu ya. Nah, yang direkam Bapak itu oleh operator itu ketika simpan ya, kan ada tombol simpan nanti, itu akan terbentuk jurnal. Jurnalnya akan langsung terkirim ke Saiba, namanya kalau di Sakti GL pelaporan, operator GL dan pelaporan. Tidak ada lagi Saiba menerima ADK simak dan persediaan. Jadi langsung teman-teman dari GLP ya Saiba bisa
bisa melihat atau monitoring jurnalnya. Kemudian fungsinya penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan kemudian berinterface dengan SPAN ya pada setiap siklus hariannya. Next mas, nah ini dulu sebelum Bapak Ibu menggunakan Sakti ada aplikasi namanya RKAKL DIPA, SIMAK, aplikasi persediaan, SAS, Silabi, Saiba. Ini namanya aplikasi existing. Aplikasi ini akan tidak bisa digunakan lagi setelah tahun 2002, setelah tahun 2021. Jadi terakhir digunakan 31 Desember 2021. Sudah tidak ada update lagi, sudah tidak bisa melakukan perekaman lagi di aplikasi-aplikasi yang existing ini. Aplikasi ini akan melebur jadi satu menjadi Sakti. Nah, Sakti ini mempunyai 9 modul, ya 9 modul atau bagian-bagian. Kalau RKAKL akan menjadi modul penganggaran, ya teman-teman, penganggaran di belakang bisa lihat. Kemudian SIMAK akan berubah menjadi modul aset, persediaan akan menjadi modul persediaan. Jadi teman-teman yang biasa manggil operator lain, operator SIMAK mana? Berubah namanya, operator aset, hati aset mana gitu aja. Aplikasinya kan sudah nggak dipakai ya. Kemudian Silabi, ya Silabi akan berubah menjadi bendahara. Kemudian Saiba berubah menjadi pelaporan. Saiba juga akan berubah. Mana operator Saiba? Mana operator pelaporan gitu aja. Kemudian selanjutnya next ya. Nah ini hubungan Sakti dengan sistem yang lain ya. Dia mempunyai hubungan juga. Kalau dengan DJKN mungkin teman-teman pernah melihat ya aplikasi Siman ya. Sakti dengan Siman itu nanti akan terkoneksi otomatis. Setiap malam dari Sakti akan kirim ADK ke Siman. Jadi misalnya ada perekaman penghapusan aset ya, ada perekaman pembelian aset, nanti akan otomatis update ke SIMAN. Nah, SIMAN tinggal dikelola, misalnya KIP-nya, DPR-nya, modul wasdalnya dan lain-lain. Dia juga Sakti mempunyai hubungan dengan DCP dan DCPC, ya terkait dengan estimasi pendapatan, realisasi piutang dan lain-lain. Next mas. Nah untuk modul pelaporan sendiri ya, modul pelaporan itu ada 4, ya ada 4. Ada persediaan, aset, piutang dan BLP. Ya, piutang ini modul baru Bapak Ibu, modul baru dan mungkin ada atau tidak di Sabar itu belum tentu ya. Kalau ada ya tadi bisa meminta user piutangnya. Yang pasti ada modul persediaan, aset dan BLP. Fungsinya sama dengan SIMAK, persediaan dan Saiba, sama persis. Ya, next. Selanjutnya, jadi apa bedanya modul persediaan dengan aplikasi existing? Nah, ini bedanya ini. Di Sakti ada namanya setup metode, ya, metode pencatatan dan penilaian. Ini di setup oleh sistem ya. Begitu Bapak Ibu menggunakan Sakti, begitu setelah migrasi nanti akan tersetup secara otomatis. Kemudian referensi barang, ya ada menu mengelola referensi barang, bisa menambah referensi sendiri. Misalnya kertas HVS A4 Mabes AU, nah nanti harus ditambah referensinya sendiri. Kemudian ada perekaman dan pelaporannya. Next mas, ini langsung ke slide yang nomor 10 ya. Ya, next nomor 10. Nah ini proses penyusunan laporan keuangan di Sakti ya. Prosesnya yang pertama adalah migrasi saldo awal. Sudah pernah info teman-teman operator persediaan dan aset terkait migrasi dari KPPN mungkin? Belum ada pelatihan? Sudah ada? KPPN mana? Mabes AU KPPN-nya mana?
Sudah pelatihan ya? Harusnya sudah, karena kami Direktorat SITP itu sudah berkoordinasi dengan KPPN seluruh Indonesia yang mempunyai mitra satker untuk mengundang satkernya melakukan latihan migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi itu perpindahan ya data dari aplikasi lama ke aplikasi Sakti. Jadi data saldo akhir di aplikasi persediaan dan SIMAK per 31 Desember 2021 akan dipindah ke Sakti. Manual atau otomatis? Otomatis, by sistem. Operator tidak perlu mengupload lagi, ya. Jadi operator tidak perlu mengupload atau menginput ADK lagi terus kirim ke Sakti, tidak. Jadi Direktorat SITP melakukan migrasi massal secara sistem. Semua satuan kerja yang memakai SIMAK dan persediaan, kita ambil datanya dari Erekon, yang Bapak Ibu saya bilang itu upload ke Erekon. Ambil datanya ke Sakti by sistem, nggak salah setiap malam ya, biar tidak mengganggu perekaman. Kalau datanya sudah di Sakti, Bapak Ibu tinggal periksa saja kemudian setujui. Nah, periksanya itu gimana? Periksanya harus dilihat hasil laporannya, laporan di Erekon, laporan persediaannya, apakah sama dengan laporan di Saktinya. Nanti kita coba caranya gimana ya. Jadi yang dimigrasi itu ada persediaan, aset, dan cyber. 3 itu dimigrasi. Kemudian di Sakti ada menu validasi dan posting ya. Jurnal-jurnal yang ada yang sudah dibentuk di Sakti yang diambil dari Erekon divalidasi dan posting, kemudian dilakukan tutup periode. Nah, ini juga hal baru ya di Sakti ya. Jadi nanti di Sakti itu ada istilah penutupan periode, Bapak Ibu. Jadi setiap bulan ya, kalau transaksi sudah selesai, misalnya penginputan transaksi di bulan Januari sudah selesai, harus ditutup dulu agar bisa melakukan transaksi di bulan Februari. Jadi ada sistemnya kunci gitu, biar tidak main nyelip transaksi istilahnya gitu. Karena ini database-nya kan terpusat ya, tidak bisa lagi dibuat edit-edit tanpa persetujuan dari pimpinan misalnya. Jadi setiap bulan wajib dengan operator persediaan dan SIMAK nanti melakukan tutup periode. Kemudian pelaporannya ya, laporannya itu basis aktual dan basis kas. Kemudian nanti lakukan rekonsiliasi hasilnya dengan Erekon. Next mas, ini LK-nya. Ini kalau BMN-nya ya, BMN data-data persediaan dan aset itu melakukan transaksi di tahun berjalan, kemudian dilakukan untuk periode dan summary. Hasilnya laporannya kalau ke LK itu laporan neraca ya, laporan buku besar. Kalau sekarang hasilnya adalah laporan BMN dan laporan posisi BMN di neraca. Oke, sekarang ke slide selanjutnya mas, slide beda yang judulnya adalah coba keluar dulu. Kita langsung ke teknis untuk teman-teman persediaan ya. Jadi hari ini kita coba untuk melakukan praktek, kalau bisa ya, praktek di modul persediaan. Betul. Coba buka slide-nya dulu. Slide yang judulnya persediaan ya. Sakti persediaan. Ada Sakti persediaan.
ya bisa langsung di bawah aja ke bawah langsung. Jadi yang persediaan ini sama ya dengan aplikasi persediaan, mungkin operator persediaan sudah memahami ya bahwa secara proses bisnis itu hampir sudah sama dengan aplikasi sebelumnya. Coba ke atas lagi. Bapak Ibu mungkin bisa dibaca ya yang awal-awal ini karena sama ini ya. Coba di nomor 8. Nah, di Sakti ada namanya metode pencatatan ya. Metode pencatatan ini untuk menentukan bagaimana pencatatan dilakukan. Jadi teman-teman operator persediaan akan perhatikan ya. Jadi metode pencatatan yang digunakan di Sakti saat ini adalah metode perpetual. Apa itu? Metode perpetual itu menentukan pencatatan persediaan ya secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada saat itu. Jadi begitu, bisa jadi pas tanggal 1 harga kertas itu 5.000 ya. Pada tanggal 5 harga kertas naik jadi 7.000. Pas direkam di tanggal 5, kuitasinya tanggal 1 harganya berapa? 5.000 ya, sesuai harga pada saat kwitansi terbentuk. Jadi bukan pada harga saat itu. Itu maksudnya perpetual ya. Next mas. Next. Kemudian ada metode penilaian. Mulai tahun 2021 kita menggunakan metode baru ya, namanya first in first out. Ada yang paham? Ada yang paham? FIFO ya. Barang yang keluar dulu, barang yang kita beli dulu, masuk dulu akan dikeluarkan lebih dulu. First in ya, masuk pertama kali, first out, keluar pertama kali. Ada kertas beli tanggal 1, beli lagi tanggal 5, kita pakai tanggal 7, maka yang diambil ya kertas tanggal 1. Walaupun di lapangan ambilnya barang yang baru gitu ya, tapi yang dicatat tetap barang tanggal 1. Ini simulasi penghitungannya, coba dilihat di bawah. Nah, kalau penghitungan lama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pembelian tanggal 1 Januari ya, itu jumlahnya 1, harganya 1.000, totalnya 1.000. Pembelian tanggal 10 jumlahnya 2, harga satuannya 3.000. Totalnya 6.000, maka untuk harga satuan terakhir itu akan mengambil harga satuan yang 3.000 yang tanggal 10. Ini metode pencatatan yang lama. Nah, untuk metode yang baru, ketika dia melakukan pembelian tanggal 1 ya, harga 1.000, tanggal 10 harga 3.000, maka akan membentuk 2 layer. 1 itu pembelian pertama, yang kedua, layer kedua adalah pembelian ketiga. Nah, harga satuannya tetap harga satuan masing-masing. Jadi 1 tetap pakai 1.000, 2 tetap pakai 3.000. Kalau yang atas kan jumlahnya ditambah tapi harganya pakai yang terakhir. Kalau yang bawah tetap masing-masing harganya 1, jumlahnya 1 harganya 1.000 ya, kemudian jumlahnya 2 harganya 3.000. Ya, jadi saldonya beda ini, nanti akan beda. Silakan next ya. Nah, pada saat akan dipakai pensil 2 buah, kalau HSC dia akan mengambil saldo yang terakhir ya, harga yang terakhir, ambil 2, harganya akan diambil 3.000. Jadi paham ya. Nah, kalau kita memakai FIFO, next. Kalau kita memakai FIFO itu beda. Dia akan mengambil 1 buah dulu dengan harga pembelian pertama yaitu 1.000 ya. Kemudian dia akan mengambil 1 buah lagi dengan harga 3.000. Jadi yang diambil adalah harga pada layer pertama dan kedua. Kemudian sisanya ada di layer kedua dengan harga 3.000. Jadi sisa saldonya sekarang 3.000. Ya, kurang lebih begitu. Kemudian next mas. Nah ini yang perlu diperhatikan.
perhatikan Bapak Ibu, untuk operator aset dan persediaan ya adalah usernya. User untuk modul persediaan itu hanya ada dua, operator dan approver. Namun untuk aset ada tiga, ada approver, validator, dan operator. Nah, beda lagi untuk piutang dan cyber. Untuk laporan itu hanya ada operator saja, ya, operator saja. Ada lagi user konsolidasian namanya. Jadi dia misalnya operator wilayah itu punya user sendiri. Kalau mau bisa melihat user-user atau satker di bawahnya. Ada lagi yang C ya, yang banyak dipakai di Mabes AU ya. Satker yang memiliki pembantu kuasa pengguna barang ya, wajib mendapatkan user anaknya atau PKPB, modul persediaan dan modul aset sesuai dengan role user yang ada di user satker. Next mas. Ya ini untuk persediaan ya, next lagi. Nah apa tugasnya? Dulu di aplikasi persediaan tugasnya apa untuk operator? Input data, rekam, edit, hapus ya. Sama ya, tugasnya sama, melakukan perekaman dan pencetakan laporan. Tapi di sini nambah satu kewenangan lagi, yaitu approver, user approver. Tugasnya adalah melakukan persetujuan atas transaksi yang dilakukan oleh, yang direkam oleh operator. Ya, operator melakukan rekaman, kemudian simpan, nanti disetujui oleh approver. Kemudian fungsi yang lain adalah melakukan tutup periode yang dijelaskan tadi ya, setiap bulan wajib melakukan tutup periode. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur disetujui oleh operator atau oleh approver? Bisa nggak dibatal? Bisa nggak boleh? Latihan berarti ya. Jadi di sakti itu ya, kalau sudah disetujui oleh approver tidak bisa dibatalkan. Ya nanti gimana Pak? Masa saya manusia harus sempurna gitu ya? Masa rekamannya harus benar-benar benar gitu ya, nggak boleh salah. Ya kita secara aplikasi ya memahami hal itu. Tapi untuk menjaga validitas dan kualitas data ya, itu kalau memang sudah disetujui tidak bisa dibatal lagi. Tapi bisa dilakukan dengan mekanisme koreksi. Koreksi itu ada, kalau di persediaan setidaknya ada 3 Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya salah menginput jumlah, ya harusnya 2, diinput 4. Itu ada namanya koreksi jumlah, nanti dikeluarkan jumlahnya yang salah berapa. Kalau misalnya koreksinya harga, itu ada namanya koreksi nilai ya, atau harga. Ya, kemudian yang ketiga, kalau misalnya salah menginput kode barang, nah ini juga sering nih. Misalnya kertas HVS diinput spidol, ya sudah disetujui, itu gimana Pak? Lakukan koreksi namanya reklasifikasi, ya reklasifikasi barang dari barang yang salah kemudian menjadi barang yang benar. Nah itu namanya reklasifikasi. Oke, next ya. Next, nah ini tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya sampai bawah. Nah ini penting ya, penting Bapak Ibu semua harus diperhatikan untuk operator aset dan persediaan. Jadi Bapak Ibu itu belum bisa melakukan transaksi ya sampai sekarang ya. Karena apa? Belum migrasi. Datanya belum pindah semua ke Sakti. Karena apa? Harus menunggu laporan audit. Ya jadi nanti bersabar saja untuk laporan persediaan ya, operator aset dan persediaan memang belum bisa rekam ya. Mungkin banyak laporan dari Sakti, Pak saya sudah nggak sabar ingin rekam, masa rekam dari Januari sampai Juni ya? Dulu
belum rekap ya gimana, karena datanya kan memang belum ready ya, belum kita karena begitu ready kita insert ke Sakti. Bapak Ibu lakukan proses ini. Coba next mas. Ini ya, data aplikasi persediaan, data simak, data cyber itu kan tiap bulan ya Bapak Ibu upload ke Erecom. Di Erecom akan mempunyai saldo akhir. Ya misalnya aku akan mempunyai saldo akhir. Nah, data ini untuk persediaan itu ada dua nanti yang akan diunggah. Satu adalah data referensi, ya. Yang kedua adalah data saldo atau data transaksi persediaan. Ya, ada juga aset dan neraca ya. Nah nanti data ini referensi dan transaksi itu akan diproses by sistem Sakti. Nah tugas Bapak Ibu apa operator tugasnya cuma ini, mencocokkan laporan hasil migrasi ya di Sakti dengan laporan rincian persediaan misalnya di Erecom. Kalau sama Bapak Ibu tinggal lakukan persetujuan oleh operator, kemudian lakukan tutup buku untuk persediaan, sudah selesai. Setelah itu baru rekam transaksi tahun 2022. Ya. Kalau ada anomali datanya apa yang harus dilakukan? Baik. Karena datanya adalah data yang sudah audited ya, pasti ada anomali juga. Nanti di Sakti ada istilahnya migrasi tahap 2. Yang pertama adalah migrasi untuk data normal ya, Sakti yang mempunyai data normal itu kita migrasi dulu. Sudah bisa melakukan perekaman dulu. Untuk tahap yang kedua adalah migrasi apa adanya. Data-data anomali akan masuk ke Sakti ya. Nanti tetap bisa dimigrasi, tapi nanti ada tindak lanjutnya. Nanti tindak lanjutnya yang anomali itu diperbaiki oleh operator di Sakti ya, diperbaiki oleh operator di Sakti. Setelah diperbaiki baru bisa melakukan perekaman. Jadi nanti PR-nya untuk yang mempunyai data anomali ya, PR-nya nanti dibersihkan di Saktinya itu. Nah, gimana cara membersihkannya? Tergantung dari kesalahannya. Kalau kesalahannya adalah dia kuantitasnya minus misalnya ya, kuantitasnya minus, kayak aset itu kuantitasnya minus, nanti akan Sakti dikoreksi menjadi kuantitasnya 1 ya, jadi kuantitasnya 1 di Sakti. Kemudian kalau tanggal perolehannya kosong, nah tanggal perolehannya kosong nanti juga diperbaiki di Sakti ya, tanggalnya kemungkinan tanggal 31 Desember. Jadi data-data anomali karena sudah diperiksa BPK tetap akan masuk. Cuma itu tahapnya setelah tahap migrasi data normal ya. Baik, setelah selesai Bapak Ibu langsung bisa melakukan transaksi tahun 2022. Next mas. Ya ini ya tadi sudah ya apa yang harus disiapkan, pastikan data-datanya sudah aman. Next. Nah ini sudah disiapkan tadi, ini langkah-langkahnya. Next mas. Next lagi. Nah untuk migrasi ini juga Bapak Ibu bisa melakukan monitoring ya di SPAN, di Sakti aplikasi Sakti. Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi ini Sakti kementerian.go.id. Kalau operator pusat harusnya sudah punya ya ini ya. Yang BMN belum ya. BMN belum? Ya. Belum daftar atau belum apa? Sampai saat ini kan masih menggunakan user ID OMSPAN ya. Dikhawatirkan apabila user ID OMSPAN diberikan ke BMN akan mengganggu data yang ada di OMSPAN. Nah, jadi kalau diizinkan BMN juga memiliki user ID dan password tersendiri untuk Saktinya. Oke, itu nanti bisa melanjutkan ya ke HIDCPB. Tapi untuk sekarang bisa tengok ya pakai user OMSPAN ya. Bisa dicoba lihat sebentar aja pakai usernya OMSPAN. Kalau mau terpisah
silakan ajukan untuk perubahan khusus BMN misalnya di HIDJPP ya, HIDJPP permintaan pembuatan user Mosati khusus BMN. Nah nanti di Mosati itu ada monitoring seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah diproses sistem, ini rekornya sudah sama atau belum, ini sudah finalisasi atau belum. Nah nanti ada monitoringnya pas pelaksanaan migrasi ini. Kalau saya nggak bisa gimana Pak? Akan didampingi oleh KPPN ya, jadi harus baik-baik nih sama teman-teman KPPN nih. Kalau misalnya saya nggak bisa nih, langsung dikasih ke KPPN. Kalau nggak mau, nggak ada sekolah, lapor ke SIDP ya. Karena kita sudah ibarat KPPN itu kepanjangan tangan dari Direktorat SIDP. Karena nggak mungkin satu Direktorat SIDP mengurus 24.000 satuan kerja. Yang mungkin adalah dibantu oleh KPPN di daerahnya. Next Mas. Ya ini ya. Nanti begitu masuk menu saldo awal migrasi itu akan muncul data seperti ini. Saldo awal dan referensi barang. Ya, saldo awal dan referensi barang. Nanti tinggal untuk subker induk harus terdapat 2 transaksi migrasi ya, yaitu migrasi data persediaan dan referensi barang. Untuk subker anak nanti hanya referensi hanya data saldo saja, data saldo awal saja. Kalau induknya data referensi barang. Next ya. Next Mas. Nah ini menunya ada di sini nanti, di persediaan, kemudian rekam untuk melakukan tutup buku ya setelah disetujui. Itu direkam tutup periode terakhirnya. Next Mas. Ya next. Nah ini nanti Bapak Ibu wajib mengupload berita acara migrasi ya, berita acara migrasi di aplikasi Mosati ini. Next. Nah transaksi tahun berjalan, jadi 2 tahap ya, operator persediaan ya wajib ya, migrasi dulu baru transaksi. Saya mau transaksi tanpa migrasi bisa nggak? Tidak akan bisa. Sistem akan menolak transaksi yang melakukan proses tahun 2022 tanpa migrasi. Karena mungkin ya migrasi itu kan harus ada satu awalnya. Misalnya Bapak Ibu mau transaksi aset ya, HPS tahun 2022. Harusnya kan tahun lalu sudah pernah merekam ya HPS 2021. Kalau nggak ada data HPS 2021, terus nanti 2022 mau dihubungkan kemana? Kan nggak bisa, harus ada satu awal tahun lalunya. Baik, next Mas. Ini secara umum saja ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di transaksi persediaan adalah ya, yang pertama untuk merekam persediaan harus dilakukan tutup buku di periode sebelumnya ya, Bapak Ibu harus paham. Jadi kalau mau merekam transaksi 2021 Januari harus ditutup bulan Desember 2021 ya. Ya. Oh ya, berarti contohnya kalau Januari 2022 harus tutup dulu Desember 2020. Nanti kalau saya ngecek dikit lah, nggak usah tutup, gitu misalnya, nanti sistem akan memvalidasi ya bahwa belum dilakukan untuk periode di bulan sebelumnya. Transaksi direkam harus turut berdasarkan kronologis. Bisa dipahami Bapak Ibu ini, teman-teman kerja. Contohnya gini, melakukan ini bakal banyak terjadi tapi mudah-mudahan tidak ya. Kan nanti akan merekam dari Januari sampai dengan Juni misalnya. Terus ada kwitansi pembelian 10
Bapak Ibu 10 itu langsung dicatat ya? Pembelian direkam semua kan begitu kan? Harusnya tidak. Harusnya pembelian catat dulu, baru kalau ada pemakaian direkam pemakaian. Setelah itu catat pembelian lagi. Nah itu maksudnya urut seperti itu. Jadi tidak bisa 10 pembelian tanggal 1, 10, 13, tanggal 17 direkamkan langsung ya biar pernah misalnya. Terus setelah disetujui baru dilakukan pemakaian. Padahal sebenarnya pemakaiannya di tanggal antara tanggal 1 dan 10. Jadi ada sesuatu yang loncat, itu tidak boleh. Harus urut. Makanya teman-teman operator persediaan harus memahami ini dan melakukan monitoring manual. Pembelian tanggal 10 dicatat, pemakaian tanggal 2 dicatat, pembelian lagi tanggal 10 dicatat. Nanti disakti, direkam harus urut. Pembelian tanggal 1 7, pemakaian tanggal 3 7. Jadi keterangan itu. Nah kalau misalnya nggak ada pemakaian boleh lah pembelian lagi. Jadi harus terus dipahami ya transaksinya ya, transaksinya harus dipahami. Ya istilahnya harus dipahami. Tanggal-tanggalnya harus urut. Ya Pak Sigit, kalau ya. tanggalnya mundur bagaimana? Karena kebiasaan kita seperti itu Pak. Jadi transaksi sudah terjadi, tetapi kita buat tanggalnya tanggal mundur. Apa bagaimana tindak lanjutnya Pak Sigit? Ya tanggal mundur maksudnya. Ya mungkin sekarang misalnya udah tanggal 28 gitu, tetapi kita buat tanggal menjadi tanggal 10. Padahal di tanggal 11 itu udah ada transaksi pembelian. Ya, secara aplikasi mundur itu bisa, tapi nanti ngambil harganya, ngambil harga pembelian tanggal 28-nya. Jadi nanti ada perbedaan harga. Tapi memang karena itu konsekuensi ya atas keterlambatan perekaman ya, direkam ada tanggal yang terakhirnya, tanggal 28-nya itu. Jadi tanggalnya memang mundur karena memang tidak bisa disisipkan. Ya. Yang ketiga yang tadi dijelaskan, tidak boleh ada transaksi menyisip tanggal bukunya. Tidak boleh menyisip ya. Sudah direkam tanggal 1 setuju. Rekam lagi tanggal 10 setuju. Kemudian beli lagi tanggal 7 sudah disetujui, yang tanggal 10 tidak bisa disisipkan di tanggal 7. Akhirnya nanti tanggal bukunya itu tanggal 10, tanggal buku yang terakhir. Kemudian transaksi yang sudah disetujui ya tidak bisa dihapus atau dibatalkan. Next mas. Ya ini menu-menunya ya, menu-menunya sama dengan aplikasi persediaan, ada saldo awal, kemudian ada dipakai transfer keluar. Next saja. Kita mudah-mudahan di sini bisa langsung praktek. Oke ya, kita di sini praktek, tapi ingat ya, kembali ke slide nomor 8 mas. Slide nomor 8 atau nomor 6. Nah ini Bapak Ibu yang perlu dipahami di saksi. Ya, operator persediaan atau simak ya tidak bisa langsung melakukan perekaman pembelian kalau tidak direkam oleh operator komitmen dulu. Ya, ini yang membedakan di saksi karena saksi kan sistemnya satu urut ya. Komitmen melakukan perekaman pembelian misalnya 10 kode barang kata KPR, nanti 10 kode barang itu dilanjutkan oleh operator persediaan. Itulah istilahnya namanya pendetilan oleh operator persediaan. Jadi untuk melakukan pembelian harus dari komitmen terlebih dahulu ya. Kalau tidak lewat komitmen gimana nanti repotnya? Kalau tidak lewat komitmen berarti tidak bisa. Hanya ada satu menu yang tanpa komitmen. Dua menu, yaitu saldo awal dan perolehan lainnya itu tanpa komitmen. Tapi ini tidak disarankan ya. Saldo awal itu kan
kalau transaksinya terlewat tahun berjalan, misalnya harusnya sudah di input tahun 2021 kemudian ketinggalan terlewat input di tahun awal. Kemudian kalau terlewat lainnya itu misalnya barang-barang yang tidak dibeli melalui APBN misalnya seperti hadiah ya, kemudian barang penerimaan di luar APBN yang kayak kiriman-kiriman itu mas. Nah itu bisa lewat nomor itu. Tapi kalau untuk pembelian harus lewat komitmen. Makanya nanti praktek harus melalui modul komitmen dulu. Ya. Baik, sebelum praktek ada pertanyaan? Setelah ini kita ada penjelasan sedikit ya terkait komitmen ya. Mungkin bisa disampaikan masalahnya, misalnya kayak ada DAST lintas tahun ya, tadi yang disampaikan Bapak Lukas. Kemudian ada barang sudah diterima tapi belum ada DAST-nya. Ya, seperti itu ya. Yang komitmen ya. Nah, ini ada teman kita dari PIC ya, dari pelaksanaan komitmen. Nanti kita juga praktek di komitmen. Akan menjelaskan ya bagaimana perlakuan BAST yang mungkin tidak normal, khususnya di Kemenhan. Nah ini kita mengkhususkan nih transaksi-transaksi di Kemenhan terutama TNI ya, karena memang apalagi pengadaan alutsista ya, kan itu biasanya BAST kan kita tahu kemudian mungkin sudah datang alutsistanya belum bisa dibuat BAST-nya. Nah, nanti gimana perlakuannya saya bisa menjelaskan ya. Baik, silakan sebelum praktek Mas Fahrian bisa jelaskan terkait dengan komitmen ya. Di sini kita praktek komitmen dan persediaan. Ya, ada yang lainnya? Sebenarnya ada yang lainnya? Silakan ada yang lainnya? Ada yang bingung persediaan? Ya nanti kalau bingung praktek biar lebih mantap. Oke ya, ya silakan Mas Fahrian menjelaskan tentang komitmen dan BAST.